Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3 yang berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang merasa takut, bimbang dan khawatir dengan apa yang mereka akan hadapi di masa depan. Namun sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap hati yang teguh karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, kata ini seringkali diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan semangat, gairah, dan keberanian bagi setiap orang yang sedang bergumul dalam masalahnya, supaya mereka tetap percaya pada pertolongannya yang sempurna. Kita tidak akan menerima janji-janji Allah kalau iman kita digantikan dengan kebimbangan atau ketakutan serta keraguan-raguan. Kebimbangan ditawarkan oleh dunia, orang lain, atau keadaan-keadaan yang kita hadapi. Percayalah akan firman Allah, maka kita akan tetap teguh. Kalau kita berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita, maka kita akan terus dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan, menghampiri mujizat, dan menerima mujizat. Tetapi sebaliknya, kalau kita berjalan dengan apa yang kita lihat yang terjadi di sekeliling kita, maka kita akan dituntun oleh kedagingan kita yang membawa kita kepada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan kecemasan. Mungkin kita masih ingat peristiwa di dalam Alkitab, kisah tentang Petrus yang berjalan di atas air. Pada saat Petrus tidak lagi berjalan dengan imannya, tetapi dia mulai melihat apa yang ada di sekelilingnya dan mulai merasakan tiupan angin, maka takutlah ia dan mulai tenggelam. Mungkin kita sering mengalami keadaan seperti ini. Pikiran kita dan hati kita hanya tertuju atau terfokus kepada masalah, apa yang akan terjadi di depan, maka kita pun akan menjadi lemah, takut, bimbang, dan khawatir. Tetapi ketika kita hanya memandang kepada Tuhan dan janji-janjinya serta percaya saja, maka akan ada daya yang mengangkat kita sehingga kita berada di atas segala rasa takut, bimbang, khawatir, dan cemas. Firman Tuhan yang kita percayai itu membuat kita menjadi kuat dan memiliki keberanian untuk memulai perjalanan kita
tanpa ragu. Dia Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dialah Allah yang berkuasa atas segalanya. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dalam hidup ini banyak hal yang dapat kita takuti. Namun, Yesus ingin agar kita memandang kepadanya saja dan percaya hanya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita belajar ketika dunia menawarkan ketidakpastian, kekhawatiran, dan ketakutan, firman Tuhan mengajak kita untuk memusatkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam Mazmur pasal 46 ini, kita melihat bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang nyata. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak bergoncang dan berubah. Ini bukanlah sekedar kata-kata penghiburan, tetapi merupakan kebenaran yang telah terbukti dari zaman ke zaman. Allah tidak pernah gagal menolong umatnya yang percaya. Ketika kita mengalihkan fokus dari masalah kepada Allah, kita akan menemukan kekuatan yang tidak tergoyahkan untuk menghadapi hari ini dan masa depan. Seperti Petrus yang bisa berjalan di atas air ketika pandangannya tertuju hanya kepada Yesus. Demikian juga kita bisa mengalahkan rasa takut ketika kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kehidupan orang percaya bukanlah hidup tanpa tantangan, tetapi hidup yang dipenuhi kekuatan dan keteguhan karena kita memiliki Allah yang hidup. Ketika kita memilih untuk hidup berdasarkan iman, bukan penglihatan atau logika duniawi, maka kita membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri telah berulang kali berkata, "Jangan takut." Sebuah perintah sekaligus undangan untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan izinkan kebimbangan, kecemasan, dan kekhawatiran menguasai hati kita. Percayalah kepada janji-janjinya karena Dia sanggup dan setia untuk menggenapinya. Marilah kita melangkah setiap hari dengan iman dan keberanian, karena kita tahu bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang dan menuntun kita sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami, penolong yang setia di saat-saat kesesakan. Terima kasih untuk janji-Mu yang meneguhkan kami dan memampukan kami untuk tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Tolong kami Tuhan agar hati kami tidak mudah goyah, supaya kami tetap percaya dan terus memandang kepada-Mu dalam segala hal. Singkirkan segala rasa takut, cemas, dan bimbang dari pikiran dan hati kami, dan gantikan dengan iman yang teguh, serta damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Tuhan, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.